Kabar mengejutkan datang dari Tina Toon. Pasalnya, Tina Toon dan tergugat lainnya digugat oleh Engkan Herikan, pencipta lagu berjudul Bintang. Awal mula Tina Toon dan tergugat lainnya digugat oleh Engkan Herikan. Awal mulanya adalah ketika Engkan Herikan bersama satu sahabatnya menciptakan lagu berjudul Bintang ketika masih menjadi band indie. Hingga kemudian Engkan Herikan dan bandnya diajak bekerja sama oleh salah satu label musik hingga single berjudul Bintang didaur ulang. Engkan Herikan sendiri mengaku hingga saat ini tidak ada putus kontrak dengan label musik tersebut. Dan betapa terkejutnya Engkan Herikan ketika pada akhirnya mengetahui bahwa lagu ciptaannya yang berjudul Bintang yang di kemudian hari dinyanyikan oleh Tina Toon. Nama pencipta lagu Bintang ini berubah menjadi Baros Roulit dan Basia Sarita Kaban. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir di sini. Jadi di sini saya mau mengklarifikasi lagu Bintang ini. Sebenarnya saya kaget gitu dengar berita, terus dengan istri saya juga kebetulan dia ngabarin lagu Bintang ini penciptanya diganti. Kayak gitu. Jadi saya di sini sama teman-teman juga mau minta klarifikasi gitu. Ini kenapa kok bisa diganti? Karena posisinya kan juga di sini nyiptain tuh dari tahun 2000-an, 2003-an gitu. Sama teman-teman Anima. Kita juga sebelumnya, sebelum di salah satu label yang udah ada, kita pernah di label tahun 2005-2007 kayak gitu. Mungkin untuk masalah intinya kenapa sih saya bisa bukan menggugat ya, mengajukan ke persidangan dalam artian saya pengen mengklarifikasi kenapa lagu itu namanya diganti. Cuma seperti itu aja sih. Mungkin lebih lanjutnya mungkin tahun 2020 musiknya yang nemu di mana? Oh jadi jadi kemarin juga kita ngelihat di Kiss FM Jember. Jadi di situ tuh menceritakan tentang sejarah. Jadi kebetulan kan tuh sekarang sama Real Anime itu masih ada grup WhatsApp-nya. Jadi kita sering kontek-kontekan, akhirnya kita mengklarifikasi gitu. Kok ini sejarah kita dirubah gitu. Di situ tuh tahun 2020 ya kalau kurang lebih. Jadi di situ tuh lagu Bintang dibawa sama Tina Toon. Terus penciptanya diganti sama Bastian Roulet dan Baros Roulet. Produsernya Payan Juanda. Diproduksi sama Universal. Nah, dari situ kan kaget. Di situ pernah dipopulerkan oleh Anima. Sedangkan di sini tuh kita tuh berjuang dari zaman-zaman indie tahun 2003 sampai 2007 kita masuk ke Sony Musik gitu kan. Jadi kita sebagai anak-anak Anima juga kita WhatsAppan sama mereka karena ada grupnya di situ. Ya mereka ngerasa kok begini kan gitu. Akhirnya di sini kan lebih minta penjelasan dari sebenarnya pihak Tina Toon itu dia hanya menyanyikan sebenarnya, kan juga tidak menyalahkan dia karena ini kan cuma pengen minta klarifikasi sama mereka yang mungkin betul ya yang pernah kita undang di persidangan untuk minta mengklarifikasi kenapa sih lagu Engkan ini diganti namanya. Ibaratnya di situ nama Engkan tuh diganti karena kan di situ bikinnya sama sahabat kan juga kayak gitu. Jadi dirubah ya kan ngerasa nggak terima, akhirnya kan konfirmasi sama teman kan yang satu lagi yang dia menciptakan, ternyata ada sesuatu di situ. Makanya di sini kan bilang sama pengacara ini kebetulan teman-teman kan juga gitu. Jadi kita sharing, ini gimana cuy gitu. Kok bisa kayak gini? Akhirnya kita klarifikasi, ternyata ada sesuatu di sini. Makanya ya udah kita beresinnya di persidangan biar mereka pada kumpul semua. Saya cuma minta keterangan dari mereka, kok bisa diganti sih lagu ini gitu. Karena posisinya di sini kan sesudah kan keluar dari Anima 2009 akhir, itu kan tuh vakum. Jadi kan tuh nggak muncul di dunia entertain, maksudnya dalam artian kita industri lagi. Jadi kan tuh lebih menyendiri aja gitu. Iya, ini
cover album kita waktu zaman Selika Musik Indonesia waktu kita zaman indie. Tahun 2006 ya? Tahun 2000, Kita 2005-an, 2005-2006 ya. Karena 2007 kita diambil sama Sony Music. Kayak gitu. Kenapa di sini ibaratnya Engkan bisa ngebuktiin di sini bahwa di sini penciptanya Engkan sama sahabat Engkan, kita dari zaman indie itu nama ini nggak bisa dirubah gitu. Karena posisinya Engkan itu buat lagu Bintang itu kronologisnya adalah kenapa tercipta lagu Bintang. Anima itu dari dulu tuh udah jalan. Jadi mereka tuh jalan, cuman nggak ada gitaris, akhirnya akan masuk. Kebetulan istriku ini adalah salah satu manajer Anima dulu. Dia itu kita backstreet pacaran sama istriku. Backstreet, terus dari situ kebetulan dia tuh mau dijodohin sama, ya ibaratnya dia ada mau diituin sama calon ya eksil muda lah. Kan tuh sebagai musisi. Di situ kan di rumahnya sahabat kan di daerah Pasteur, nginep di rumahnya dia, bawain lagu salah satu band terkenal juga, terinspirasi lah dari band itu, bikinlah lagu Bintang. Nah, kenapa bisa jadi berdua? Posisinya jam 12 malam itu kita ibaratnya nggak Engkan lagi bikin lagu, teman kan tuh datang, lu bikin apa kan? Bikin lagu gua buat si Bintang, karena dia dulu kan panggilnya Bintang. Dia senang banget sama Bintang, sampai parfumnya Bintang gitu kan. Gue buat Bintang gitu kan, gue bikin tuh dia kan. Ya kita karena posisinya berdua, ya bilangnya ya udah kita berdua aja gitu ini lagu ini. Dan itu nggak kebayang ibaratnya lagu ini bisa meledak sampai sekarang kayak gitu. Cuman si sahabat Engkan ini dia lebih 98% tuh lagunya lebih banyak dari Anima ini waktu zaman indie. Pas kita masuk indie label, cuman teman kan ini Dennis Sapali dia tertarik sama lagu Bintang. Akhirnya kita produksi lagu Bintang, meledak lah di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kita meledak, kita dibantu sama Eman Pradipta untuk bikin video konser tunggal. Diedit sama dia, udah gitu kita dikenali sama Baron sama almarhum, dia banyak berjasa juga sama kita. Terus Baron ngenalin kita ke Mas Yudis itu dari pihak Sony. Mas Yudis kenal sama Payan Juanda, menawarkan lagu Anima. Ingat banget tuh nawarinnya di Lip kalau nggak salah. Di Lip, Payan langsung ngebeli semua data waktu kita di indie label. Diambil lah sama Payan untuk masukkan ke Sony Music tahun 2007. Di recycle kita semua. Sama Steven Santoso kita di ini. Nggak beli master, bukan beli lagu. Oh iya, nggak beli master. Karena itu posisinya kita lagunya diambil untuk ibaratnya dipindahkan label. Perkembangan dunia sosial media gitu kan. Akhirnya ada sahabat kan itu, dia jauh banget dari Depok, kita lagi main ada di PIK gitu. Dia datang ke sana untuk ngabarin bahwa lagu kan tuh dibawa sama Tina Tun. Kan cuma bilang oh iya, cuman pas habis beres main gitu, panggung ngelihatnya kok dia kayak resmi gitu, bukan cover ya. Musik pulang, kalau cover sih nggak masalah ya. Iya, intinya di sini kan dari situ ngelihat, diselidiki, totonya ya ada miss gitu. Kan telepon sahabat kan yang satu lagi dari Bandung. Telepon akhirnya ternyata ada sesuatu, ada pertemuan dan ada ya intinya memberikan uang lah gitu ke pihak yang terkait. Di situ kan kok nggak bilang gitu. Kan juga ke Sony pernah nge-WhatsApp untuk coba aku minta kontraknya dong, pengen baca gitu. Sampai sekarang nggak dikasih. Jadi mungkin kalau saya luruskan, Mas Engkan mencoba mencari tahu ke sahabatnya juga terkait lagu Bintang ini, dan ternyata sahabatnya juga tidak tahu menahu ada penggantian nama pencipta seperti ini. Jadi itu yang kita permasalahkan di dalam persidangan. Ini bisa kita kasih lihat salah satu contohnya. Jadi di sini tertulis bahwa penciptanya bukan dari klien kami. Engkan Herikan pun mengaku bahwa lagu ciptaannya berjudul Bintang pada akhirnya dinyanyikan oleh Tina Tun tanpa seizin dirinya sebagai pencipta lagu dari lagu berjudul Bintang. Maka dari itu, atas kerugian material dan imaterial yang telah diterima oleh Engkan Herikan, ditemani oleh kuasa hukumnya, Engkan Herikan menggugat Tina Tun dan tergugat lainnya sebesar 750 juta rupiah untuk kerugian material dan 10 miliar rupiah
untuk kerugian imaterial. Kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana Mas Engkan sebagai pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Jelas di sini hak moral dari Mas Engkan itu dilanggar, khususnya dari pemilik label yaitu Sony. Kan Anima awalnya di Sony ya Mas ya? Awalnya di label, akhirnya di Sony. Iya. Kan permasalahannya sekarang adalah mengapa lagunya Mas Engkan yang di situ jelas-jelas ciptaannya adalah Engkan Herikan dan sahabatnya Andri diubah menjadi nama Baros dan Basian. Di situ kan pertanyaan, apakah Sony melepas hak dari pencipta Engkan kepada Baros dan Basian? Itu kan dipertanyakan. Dan apakah Mas Engkan diberitahu? Itu juga tidak. Makanya alasan kami mengajukan gugatan ini adalah itu. Lalu juga dari hak ekonomi, dengan terjadinya perpindahan hak seperti ini dan juga dipopulerkan oleh Tina Toon dan dinyanyikan sampai dimasukkan ke dalam digital store yaitu Spotify, Mas Engkan tidak mendapat sepeser pun royalti atau hak ekonomi. Perlu ditekankan di situ, makanya kami juga mengajukan gugatan ini secara terstruktur dan juga membela hak dari klien kami. Lalu juga lagu tersebut sudah dinyanyikan di beberapa event, ada di Spotify, ada di Music Match, ada di YouTube juga ada, tanpa pemberitahuan dari terlebih dahulu. Dan juga Mas Engkan ini mencari sendiri dan dapat info dari teman-teman bahwasannya lagunya Mas Engkan ini dipakai atau dibawakan oleh Tina Toon. Tina Toon pun tidak pernah sama sekali meminta izin ya Mas ya? Iya. Minta izin secara moral pun itu ya terpukul ya sebagai penciptanya Mas. Kalau secara hukum turut tergugat dan tergugat sama saja. Artinya yang diundang di dalam persidangan adalah orang-orang terkait di dalam gugatan tersebut. Jadi mau dia turut tergugat dan tergugat, itu waktunya mereka untuk membuktikan di persidangan. Apakah mereka tergugat dan turut tergugat sama saja. Karena dari Tina Toon, dari Sony Music, Universal, Wami, dan semua turut tergugat dan tergugat lainnya yang kami masukkan ke dalam gugatan, itu semua terkait. Itu sebabnya kenapa kita masukkan gugatan, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai lagunya berubah, nama penciptanya bukan Engkan lagi tapi Basian dan Baros. Jadi gini, kalau untuk Tina Toon sendiri, dalam gugatan kita tarik sebagai pihak karena dia yang menyanyikan. Dan seharusnya menurut hemat kami sebagai kuasa hukum, sebagai penyanyi dia harusnya bisa menanyakan siapa penyanyinya, siapa penciptanya. Jadi kalau dia tiba-tiba menyanyikan tanpa tahu siapa penciptanya, harusnya itu dia dari awal bisa minta izin dulu kepada kita, Bang ini kita mau ada lagu, kita mau nyanyi lagu abang, kita akan publish lagi, kita akan remake lagi untuk kita nyanyikan. Ternyata faktanya sampai detik ini tidak ada ucapan, tidak ada omongan, bahkan yang kita lihat di platform tersebut yang tadi kita sebutkan itu sudah dirubah nama penciptanya gitu. Jadi hal-hal tersebut yang menurut kami suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan sebenarnya. Mungkin untuk informasi tambahan, Tina Toon atau Agustina di bawah label Universal. Jadi makanya di platform tersebut yang kami sebutkan tadi itu produce by Universal. Gitu. Jadi sudah berubah, di mana Anima itu kontrak dengan Sony Music.